Sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah. Paginya udah dimakan? Belum diambil. Oh, belum diambil. Nanti habis pelajaran jangan lupa diambil makan dulu ya. Hari ini Bapak ngajak di kelas kalian. Di sini kita akan belajar berpikir komputasinya dan literasi digital. Cuma sebelumnya Bapak mau tanya kalian, siapa yang belum hadir? Siti. Di sini, siapa yang nggak hadir hari ini? Ada? Ada yang nggak hadir? Siti sama Najwa. Dia sakit atau? Najwa sakit. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau ini dia nyusul ya absennya ya. Nanti Bapak dikasih absennya. Yang nggak hadir nanti infokan ke Bapak siapa saja. Ya. Oke, lanjut. Hari ini kita belajar berpikir komputasional dan literasi digital. Ini sebenarnya udah Bapak kasih materinya di awal-awal dari kelas 8. Hari ini kita akan lanjut lagi materinya. Sama tujuan pembelajarannya ini yaitu kita ingin mengidentifikasi masalah kompleks di lingkungan sekitar dan mendekomposisinya menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Yang keduanya, tujuannya adalah menganalisis data atau informasi digital untuk mengidentifikasi pola mendasarinya. Yang ketiga, membedakan antara fakta, opini, dan hoax. Jadi itu adanya di literasi digital. Menerapkan etika dan keamanan digital. Kemudian yang kelima, merancang algoritma. Algoritma ini kita pakai dua metode, flowchart sama pseudocode. Nanti kita lihat. Kita masuk ke materi. Materi ini ada di blog Bapak ya. Nanti kalian bisa lihat, baca-baca di sini ada materinya Bapak kasih. Sebagai penjelasan, berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah yang menggunakan konsep-konsep dari ilmu komputer untuk menyelesaikan masalah kompleks. Dari sini, berarti dia itu adalah penyelesaian masalah. Berarti kita secara logis. Misalnya, kalian mengambil ompleng MBG. Kalau kalian ambil sesuai jumlahnya 42, satu orang bisa apa enggak? Enggak. Jadi kita masalahnya di mana? Kita tambah orang untuk mengambilnya. Jadi bisa 4 orang sampai 5 orang. Nah, itu. Manfaatnya satu, berpikir komputasional ini manfaatnya memudahkan dalam menyelesaikan masalah, mengutamakan ide dan gagasan. Berarti yang kalian butuhkan adalah ide dan gagasan. Kayak tadi ya, mengambil omplengan, kalau satu orang dia nggak akan bisa. Makanya kita pakai ide lagi, tambah orangnya untuk mengambilnya. Yang kedua, melatih otak berpikir sistematis dan lebih terstruktur dan logis. Jadi kita mengolah pemikirannya lebih secara terstruktur, memudahkan untuk menemukan solusi berpikir secara sistematis. Nah, kita akan lanjut ke materi. Materinya di sini Bapak ada 3 materi sebenarnya. Kita pakai 2 materi. Yang pertama itu materi 1 dan yang kedua itu kita pakai flowchart ya. Yang pertama adalah materi yang pertama. Canva site. Jadi Bapak menggunakan Canva. Kalian juga bisa menggunakan Canva seperti ini. Nanti kita akan belajar. Nah, di sini apa itu berpikir komputasional?
berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah. Nah, yang seperti tadi Bapak jelaskan, konsep-konsepnya itu dari ilmu komputer untuk menyelesaikan masalah kompleks. Jadi dia dari masalah-masalah yang rumit kita jadikan menjadi lebih kompleks. Mengapa penting? Membantu kita memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan, tidak hanya untuk komputer. Berarti dia tidak hanya komputer yang bisa menyelesaikan masalah seperti ini, kita juga bisa. Ya, berarti di situ kita ada apa? Ada unplug dan plug. Plug itu menggunakan komputer, unplug secara manual, ya. Jadi ada dua dia. Kayaknya belum makan MBG ini. Oke, kita lanjut ya sambil nunggu dia menari-nari. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi atau decomposition, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita ingin membuat nasi goreng. Kalau membuat nasi goreng, apa yang kita butuhkan, kemudian dari rasa, dari bahan, dari alat, itu akan kita rinci menjadi seperti ini. Misalnya, membuat nasi goreng, yang pertama itu kita siapkan bahannya. Nasi goreng kalau nggak ada nasinya jadi apa? Jadi nggak akan jadi nasi goreng. Berarti dari bahannya ini kita banyak apa aja biasanya nasi goreng? Nasi dulu, bumbu, sayuran. Kalau kalian ingin pakai topping biasanya pakai sosis atau yang lainnya ya bisa. Kemudian langkah selanjutnya kita potong dan iris. Nah ini sebenarnya dia itu dari yang kompleks, dari yang membuat nasi goreng kita pecah menjadi bagian-bagian terkecil. Jadi ini adalah secara terstruktur jadinya, ya. Dari bahan, potong dan iris bahan, panaskan minyak di wajan, tumis bumbu, masukkan nasi dan aduk, tambahkan kecap dan garam, sajikan dengan pelengkap. Itu dia secara sistematis. Kalau kita acak coba, misalnya kita tumis bumbu hingga harum, kemudian baru kita siapkan bahan, masuk nggak langkahnya? Enggak. Jadi kalau komputer itu biasanya secara sistematis, makanya dia ada algoritma. Dia secara terstruktur. Yang kedua contohnya itu mengerjakan PR. Baca dan pahami soal, identifikasi mata pelajaran, kumpulkan materi yang dibutuhkan, kerjakan satu persatu, periksa jawaban, rapikan, dan kumpulkan. Nah ini sama aja secara terstruktur. Dalam kehidupan kalian coba apa lagi? Contohnya apa lagi? Misalnya di kelas kalian apa? Ada kan di kelas? Secara terstruktur biasanya. Nah, ya kalian ngambil MBG. Langkah pertama dalam ngambil MBG apa? Satu, pengumpulan yang hadir. Yang ketiga, baru kita siapa aja memilih yang mengambil. Yang keempat baru kita ambil. Yang kelima, prosesnya apa? Kalian makan bersama. Terus selanjutnya kalian kumpulkan pembrengannya dan kembalikan ke tempat yang sudah ditentukan. Ada lagi contohnya yang bisa di kelas atau di kehidupan kalian secara terstruktur? Ada? Coba perjalanan kalian dari baru kalian balik lagi ke kelas, itu juga secara terstruktur. Jadi dekomposisi ini apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Ini jalan-jalan.
Bentar ya, sambil nunggu ininya goyang-goyang. Nah. Pilar yang kedua adalah pengenalan pola. Kenapa pengenalan pola? Bagaimana menurut kalian pengenalan pola ini? Dari yang sudah Bapak kasih materinya. Yaitu mencari kesamaan pola atau keteraturan dalam masalah untuk mempermudah penyelesaian. Jadi pengenalan pola ini kita cari kesamaannya. Misalnya kalian berangkat ke sekolah tiap hari. Apa yang kalian lakukan? Pertama, dari bangun tidur, mandi, sarapan, siapin buku, terus berarti kalian lupa pakai baju. Nah, berarti kalian siapkan pakai bajunya, siapkan bukunya, kemudian berangkat sampai sekolah, kemudian dari sekolah pulang. Nah, tiap hari kalian lakukan seperti itu. Berarti dia tersusun polanya. Jadi sama polanya tiap hari seperti itu. Nah, kalian tiap perencanaan polanya kalian lakukan seperti itu yang sama. Bukan cuma itu, kalian bisa belajar dari situ. Misalnya tiap hari kalian belajar apa? Misalnya kalian belajar matematika. Polanya seperti apa belajar matematika yang harus kalian lakukan? Kalian misalnya matematika ingin mencari luas bangunan, apa yang harus kalian lakukan? Kedua, lihat rumusnya. Yang ketiga, selesaikan soalnya. Nah, yang keempat berarti hasilnya sudah bisa kalian lihat sesuai dengan rumusnya. Karena kalau matematika biasanya rumusnya dia selalu sama polanya seperti itu. Nah, ya kan? Nah, itu kalian bisa terstruktur secara pola yang sama. Selain itu apa? Apalagi? Yang polanya sama setiap hari kalian lakukan. Misalnya, kalau kalian punya dana, dana aplikasi dana. Pertama, ada enggak? Berarti enggak punya duit. Dana, misalnya kalian punya aplikasi dana atau kalian yang paling banyak kalian punya itu adalah aplikasi Shopee. Pertama, kalau Shopee itu apa yang kalian lakukan? Belajar, belajar. Yang pertama itu kita buka aplikasinya. Yang kedua masukkan user kalian. Baru kalian cari referensi barang apa yang kalian pengen beli. Yang ketiga biasanya masukin keranjang dulu, nunggu uangnya baru ada, baru kalian beli apa itu. Masukkan keranjang, ketiga baru kalian beli barangnya. Itu dia terstruktur polanya. Jadi urutannya seperti itu. Nggak mungkin kita beli barang dulu, nggak masuk login dulu ke Shopee-nya, kita langsung beli barang, nggak mungkin kan? Jadi yang kita lakukan adalah login dulu pertamanya. Dia sesuai urutan secara pola, secara struktur. Sama halnya kalian masuk ke sekolah. Kalian kesini berangkat dari rumah, masuk jam 7, pulang jam setengah 2. Tiap hari seperti itu Pak. Nah itu polanya sama. Nah itu yang harus kalian gunakan dalam keseharian. Yang ketiga itu adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contohnya apa? Yang tidak relevan. Contohnya kalian kesini. Kalian dari kelas kesini, apa yang kalian lihat? Jalan kan? Jalan ada berapa tangga di sini? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kalau ke kanan jauh apa dekat? Jauh. Kalau ke kiri? Kalau ke depan? Itu lebih jalan lebih cepat ke rumah sakit. Karena dari lantai 2 langsung jatuh. Jadi polanya kalian kesini hanya lihat jalan. Kenapa kalian tidak lihat kelas-kelas yang lain?
Nah, karena tujuan kalian apa? Ke lab. Jadi kalian fokuskan ke lab. Nah, itu dari pola yang abstraksi ini. Paham? Jadi kalian tidak melihat hal-hal yang tidak penting. Jadi kalian melihatnya hal yang pentingnya saja. Nah, itu yang kalian lihat. Nah, ini dari contoh abstraksi. Selain itu apa lagi? Coba contohnya. Pas pakai WhatsApp. Hah? Apa itu WhatsApp? Aplikasi buat komunikasi. Contohnya gimana di WhatsApp? Kita fokusnya ke pesan atau chat ke Jadi kalau WhatsApp itu chat yang lebih penting kita fokuskan. Ada lagi? Misalnya kalian cari Google Map. Google Map. Tahu Google Map ada yang pernah pakai? Ada yang pernah pakai? ya Di mana tampilan Google Map? fokus ke jalan. Google Map. Bapak cari di sini ya, Google Map. Kita lihat Google Map. Buat Bapak Google Map ini penting. Koordinat kalian ditentukan di sini saat penerimaan PPDB. Ya. Jadi penerimaan PPDB ini apa yang kalian fokuskan di sana? Ayo Bapak. Yang difokuskan adalah jarak. Dia tidak melihat rumah kalian melewatin apa. Ya. Yang dilihat adalah jarak. Misalnya di sini Bapak mau cari yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kalau ke kanan jauh atau dekat? Jauh. Kalau ke kiri? Kalau ke depan? Itu di jalan lebih cepat ke rumah sakit karena dari lantai 2 langsung jatuh. Jadi polanya kalian kesini hanya lihat jalan. Kenapa kalian tidak lihat kelas-kelas yang lain? Karena tujuan kalian apa? Ke lab. Jadi kalian fokuskan ke lab. Nah, itu dari pola yang abstraksi ini. Paham? Jadi kalian tidak melihat hal-hal yang tidak penting. Jadi kalian melihatnya hal yang pentingnya saja. Itu yang kalian lihat. Nah, ini dari contoh abstraksi. Selain itu apa lagi? Coba contohnya. Pas pakai WhatsApp. Apa itu WhatsApp? Aplikasi buat komunikasi. Contohnya gimana di WhatsApp? Kita fokusnya ke pesan atau chat ke Jadi kalau WhatsApp itu chat yang lebih penting kita fokuskan. Ada lagi? Rumah kalian melewati apa? Ya. Yang dilihat adalah jarak. Misalnya di sini Bapak mau cari SMS. Tampilan dari Google Map. Kenapa di sini terlihat gedungnya hanya warnanya ini aja? karena cuma fokusin ke ini jalan. Iya, karena dia fokusnya ke jalan. Sama halnya Grab. Grab itu sama. Dia lihatnya jalan. Nggak mungkin dia lihat gedungnya apa, warnanya apa. Sama kalian seperti itu juga. Ya. Jadi apa namanya? Kalau kita disaring, cari yang lebih utama dan lebih penting buat kalian. Misalnya kalian dari jarak ini rumah kalian BTR ke SMA 9 misalnya. Zonasi itu rumah kalian melewati apa? Ya. Yang dilihat adalah jarak. Misalnya di sini Bapak mau cari SMS. Jadi dia ditarik garis lurus. Makanya dia nggak ngelihat dia lewat mananya, tapi dia tarik lurus jaraknya. Nah, itu yang difokuskan ke dalam sistem PPDB zonasi kemarin kayak gitu. Berarti dia milihnya fokusnya ke jarak. Ya. Dia tidak melihat warna rumah kalian bagus atau enggak, terus dia lewatin apa. Nah, itu nggak dilihat sama sistem. Itu namanya apa? Namanya abstraksi. Kemudian yang keempat itu adalah algoritma. Nah, algoritma ini adalah urutan yang secara terstruktur. Enggak, terus dia lewatin apa? Nah, itu enggak dilihat
dihilangkan sebelum disajikan. Kalau misalnya urutan ini kita acak, kemungkinan kuenya nggak akan jadi, karena dia nggak akan sesuai urutan. Oke? Ada lagi contohnya selain membuat kue? Contohnya itu di sini di dalam ini adalah membuat kue. Di sana ada urutannya membuat kue. Apa? Yang pertama apa? Panaskan oven. Yang kedua? Siapkan loyang. Yang keempat aduk hingga rata. Tuang loyang panggang 30 menit, dinginkan sebelum disajikan. Kalau misalnya urutan ini kita acak, kemungkinan kuenya nggak akan jadi, karena dia nggak akan sesuai urutan. Oke? Ada lagi contohnya selain membuat kue? Mencari buku juga seperti bisa pakai. Kalian di sini buka lagi yang crochet ini ya. Kalian buka lagi crochet dan selopod materinya. Kalian buka. Nanti dia linknya akan menuju ke sini. Ini. Kita ada dua metode yang kita pakai, crochet sama selopod. Di sini juga ada penjelasannya. Materi juga di sini ada, cuma dia nggak secara rinci seperti yang materi yang tadi yang pertama. Di sini juga ada materi berpikir komputasional. Nah, 4 pilarnya itu ada juga di sini di komposisi, pola, atraksi, dan algoritma. Nah, sekarang di sini yang kita Bapak persiapan kalian adalah buat crochet. Nanti dia linknya akan menuju ke sini. Ini. Kita ada dua metode yang kita pakai, crochet sama selopod. Di sini juga ada penjelasannya. Materi juga di sini ada, cuma dia nggak secara rinci seperti yang materi yang tadi yang pertama. Di sini juga ada materi berpikir komputasional. Nah, 4 pilarnya itu ada juga di sini di komposisi, pola, atraksi, dan algoritma. Nah, sekarang di sini yang kita Bapak persiapan kalian adalah buat crochet. Ini crochet. Diagram alir. Pernah dengar crochet? Pernah? Pasti pernah kali ya, pernah diajarkan. Itu lewat simbol atau gambar. Intinya dia itu kalau misalnya algoritma, dia itu ada input, proses, dan output. Nah, itu harus ada di dalam algoritma. Nah, pernah dengar crochet? Pernah? Pasti pernah kali ya, pernah diajarkan. Dia itu lewat simbol atau gambar. Intinya dia itu kalau misalnya algoritma, dia itu ada input, proses, dan output. Nah, itu harus ada di dalam algoritma. Nah, ini contoh crochet yang ada di sini. Crochet itu adalah diagram alir. Dia simbolnya begini. Dia itu ada lingkaran. Lingkaran itu oval atau lingkaran bisa. Dia itu untuk memulai. Proses itu prosesnya itu persegi panjang, persegi bisa atau persegi panjang bisa, itu untuk proses atau aksi. Yang ketiga itu belah ketupat, itu untuk keputusan. Jadi jika ada keputusan tidak atau ya or not, nanti dia adanya di sini di keputusan. Yang keempatnya itu adalah input jajar genjang. Nah, nanti ada outputnya juga. Sebenarnya harusnya ada output. Di sini ada n itu proses akhir dari akhir dari proses yang tadi. Nah, di sini kita akan buat crochet. Siapa yang mau maju? Pilih simbolnya. Ada yang mau maju buat crochet? Ayo crochet. Di sini ada crochet. Oke, yang kedua itu apa? Dari start. Yang kedua input,
input. Yang ketiga Proses. Keputusan. Keputusan dulu. coba Terus yang keempat ada lagi? ada lagi nggak? N itu nggak ada pak. Nggak ada. Jadi kalau nggak ada, dia adanya harus ada satu lagi apa? Output. Output. Coba lihat outputnya. Oh itu, oh ya itu juga. Ini kamu juga. Coba outputnya. Ya Allah. Nah, Oke, ada. Di sini ada input juga ya. iya pak. Dia nggak ada star n-nya sama ya. Harusnya dia ada merah di sini. Oh, iya. Ya kan? Di sini harusnya output dan di sini N. harusnya n merah. Oke, Pak. Kalau project ini dia prosesnya pasti seperti ini. Dia itu ada masukan, proses, input dan akhir dari program. Yang kedua, dari project ini yang kedua, kalian bisa lakukan nanti kita buat lagi tugasnya nanti ada tugasnya kalian buat project. Yang kedua ada pseudocode. Ini. Oke, ini ini ada cara menulis algoritma menggunakan bahasa yang mudah dipahami manusia, tapi mengikuti struktur logika pemrograman. Ini ada project. Oke, yang kedua itu apa? Dari start. Yang kedua input. Yang ketiga coba. Yang keempat ada lagi? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada, dia adanya harus ada satu lagi apa? Output. Coba lihat outputnya. Oh ya ini. Coba outputnya. Oke, ada. Ini ada input juga ya? Iya pak. Dia nggak ada targetnya sama ya. Harusnya dia ada merah di sini. iya. Ya kan? Di sini harusnya output dan di sini N. harusnya n merah. Oke, Pak. Kalau proses ini dia prosesnya pasti seperti ini. Dia itu ada masukan, proses, input dan akhir dari program. Yang kedua, dari proses ini yang kedua, kalian bisa lakukan nanti kita buat lagi tugasnya nanti ada tugasnya kalian buat proses. Yang kedua ada pseudocode. Mulai program start. Kalau misal di selesai apa? Biasanya pakainya apa? Kalau mulai green flag ya, green flag ya kan? Kalau green flag. Nah dia kalau misalnya algoritma di sini, pseudocode itu kita pakainya dia kata-kata, dia jadi pakai teks di sini. Kalau mulai start memulai program, input menerima data dari user, output itu menampilkan hasil, if, then, else, perkembangan. Kalau kita tadi kalau di prosesnya itu apa? Keputusan. Will or perulangan ini kalau misalnya dia keputusan menghasilkan kata tidak, dia harus bantulah proses awal. Itu biasanya udah memulai program start. Kalau misal di secret apa? Biasanya pakainya apa? Kalau mulai green flag ya, green flag ya kan kalau di secret. Nah dia kalau misalnya algoritma di sini pseudocode itu kita pakainya dia kata-kata, dia jadi pakai teks di sini. Kalau mulai start memulai program, input menerima data dari user, output itu menampilkan hasil, if, then, else, perjalanan. Kalau kita tadi kalau di projectnya itu apa? Keputusan.
will for perulangan ini kalau misalnya dia keputusan menghasilkan kata tidak, dia harus balik ke proses awal. Yang keempat, selesai mengakhiri program. Berarti dia kalau mengakhiri program berarti udah ada hasilnya. Nah seperti ini. Misalnya kita contohnya seperti ini. Dia gampang sebenarnya. Dia itu hampir kita ngikutin. Kita mulai ini kata kita biasa start itu mulai, kalau bahasa orang sononya start ya. Kemudian input angka. If itu jika angka ini apa? Sen 2 sama dengan 0 dan output genap. Else output ganjil. And if selesai. Nah ini contoh dari penulisan pseudocode ya. Yaitu berarti outputnya harus apa? Genap atau ganjil. Jadi kalau kita masukkan angka 1, maka outputnya apa hasilnya? Kalau angka 1, kalau kita masukkan angka 1 outputnya ganjil, ya kan? Iya. Karena itu angka itu ada 2, ganjil dan genap. Makanya ada tol, ganjil dan genap. Ada waktu tertentu. Nah, kemudian latihannya seperti ini. Latihannya seperti yang atas. Seperti yang ini, yang sudah ada di sini kata kuncinya. Ada yang bisa? Panjang dan lebar, proses luas panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu rumus apa? Ayo. Ayo, dalam matematika apa? Persegi panjang. Kalau tolong ada tinggi. Bapak dulu matematika ya, bukan matematika, tapi masih apa? Insya Allah. Oke, ini adalah rumus untuk persegi panjang. Coba kalian tuliskan di sini kode programnya. Ayo. Berarti kita apa? Ya, matematika, tapi masih apa? Oke, ini adalah rumus untuk persegi panjang. Coba kalian tuliskan di sini kode programnya. Ayo. Berarti kita apa? Kita mulai. Kita coba bareng-bareng ya. Sini kita mulai bareng-bareng. Selanjutnya. Kalian sambil coba di PC kalian. Kita tulis mulai. Kemudian kalian enter. Dari mulai ini. Kemudian di sini ada apa? Input angka. Masih sama input ya, berarti bukan angka inputnya. Input panjang dan lebar. Panjang dulu ya. Input panjang. Kedua, ini jadi satu atau jadi kalau misalnya kita pakai dan lebar bisa nggak? Sebentar ya. Prosesnya seperti apa? If-nya ada? Apa prosesnya? If. Berarti if-nya, prosesnya itu adalah if-nya itu kita panjang ya. Panjang dikali kita pakai dan lebar bisa nggak? Prosesnya seperti apa? If-nya ada? Apa prosesnya? If
Nanti apa? Ruas. Selesai. Coba dia bisa nggak? Bisa jawabannya? Oke, berarti seperti itu tulisannya. Bisa? Oke? Oke, kita lanjut. Ini cara penulisannya seperti ini. Jadi dia itu berdasarkan dengan bahasa kita. Jadi lebih mudah untuk kalian buat kodenya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Di sini ada menu game buat kalian. Tapi sebelumnya kalian ada yang mau ditanyakan dari sini, dari 4 pilar tadi. Dari 4 pilar tadi ada yang kalian belum pahami? Jadi 4 pilar itu apa tadi? Ada definisi posisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, 4 algoritma. Oke. Dari algoritma ini yang kita pelajari dua ini, Gaussian dan pseudocode. Di sini kalian ada game. Nah, coba kalian game interaktif ini kalian kerjakan di PC kalian. Nanti Bapak lihat hasilnya. Caranya tinggal kalian klik aja urutan algoritmanya. Coba kalian klik urutan algoritmanya. Berarti apa? Ruas. Coba dia bisa nggak? Bisa jawabannya? Oke, berarti seperti itu tulisannya. Bisa? Oke. Ya. Berarti apa? Ruas. Coba dia bisa nggak? Bisa jawabannya? Oke, berarti seperti itu tulisannya. Bisa? Oke. Jadi pas pilar itu apa tadi? Ada komposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, 4 algoritma. Oke. Dari algoritma ini yang kita pelajari dua ini, Gaussian dan pseudocode. Di sini kalian ada game. Nah, coba kalian game interaktif ini kalian kerjakan di PC kalian. Nanti Bapak lihat hasilnya. Caranya tinggal kalian klik aja urutan algoritmanya. Coba kalian klik urutan algoritmanya. Ini ya. Nah. Kalian kerjakan di PC kalian, nanti Bapak lihat hasilnya. Di sini ada game interaktif. Coba kalian tinggal pilih, ya. Urutannya, susunlah langkah. Dari apa? Oval atau ring. Ada bisa. Kalau untuk proses
Apa? Persegi, betul, persegi. Ada lagi yang belum? Tadi? Ada lagi yang belum? Inputnya apa? Jajak pinjam. Jajak, pinjam. Oke, kita kembali ke yang tadi materi pertama. Kita kembali ke materi pertama. Kalian buka materi pertamanya. Kita kembali ke sini. Bisa kita balik ke materi yang pertama. Ada? Oke. Kalian lanjut ke halaman berikutnya. Tadi kan 4 pilar materinya. Kalian naik ke halaman berikutnya. Di sana ada aktivitas susun algoritma. Nah, di sana coba kalian kerjakan susun algoritmanya. Di halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya ada di sini ada aktivitas susun algoritma. Susun langkah-langkah membuat teh manis dengan urutan yang benar. Kalian tinggal klik untuk memilih urutannya. Coba kalian kerjakan. Di PC kalian ada tugasnya. Bisa di halaman berikutnya, halaman 3. Tidak ada, Pak. Ada, coba ke atas. Ini kakak Ada. Wira. Ada kan? Nah, coba kalian langkah-langkahnya kalian klik untuk memilih. Nanti kalian periksa jawaban. Di sini membuat teh manis dengan urutan yang benar. Coba langkahnya. Gimana lagi? Kalau udah kalian coba ke halaman 5. Sekarang kalian ke halaman 5. Kalau lihat di dalam kerja pesan ini menjadi komponen-komponen untuk dianalisis. Nah, dari bagian ini ya, minum air lemon setiap pagi bisa menyembuhkan diabetes. Dalam 7 hari sudah terbukti oleh dokter di Amerika, bahkan ke 10 orang untuk kebaikan bersama. Coba kalian break. Kalian analisisnya seperti apa? Kalau kalian persiapkan posisi Slide 5. Kesana kita lagi ya. masih Bentar yang working sorry. 5 jam. Delapan utama. Oke, lanjut dari game tadi yang 4 pilar tadi gamenya. Kalian sudah paham semua dari gamenya bisa? Nah, itu adalah game dari 4 pilar yang harus kalian pahami.
Buka dalam hati, mulai. Juga selesai. Kembali salam. Yang baik-baik. Kalian boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Jangan lupa MPG-nya kalian ambil makan habiskan. Nanti materinya bisa kalian baca di kelompok.